tenggelam. Matahari, malaikat Jibril bawa lagi Nabi sholat, namanya sholat maghrib. Ketika matahari yang tinggal di langit cahayanya namanya syafaq merah hilang, itu waktu isya. Malaikat Jibril bawa lagi Nabi sholat, namanya waktu isya, sholatnya sholat isya. Waktu fajar shodiq, fajar ini dua jenis, ada fajar shodiq, ada fajar kadzab. Kalau fajar dusta, matahari itu cahayanya udah kena ke langit, tapi lurus ke atas, vertikal lurus ke atas putihnya itu masih fajar dusta. Tapi ketika matahari itu kena ke langit, cahayanya menyebar dari barat ke timur begitu, bukan dari barat ke timur, melebar dari utara ke selatan ya. Kalau di sini itu berarti fajar shodiq, fajar yang asli, fajar benar. Nah, di situ sholat subuh. Ketika matahari sepenggalahan, di situ waktu sholat duha. Waktu duha disebut sholat duha, waktu maghrib disebut sholat maghrib, waktu subuh disebut sholat subuh, waktu asar disebut sholat asar, waktu isya disebut sholat isya, waktu zawal disebut sholat zuhur. Nah, aneh sendiri itu. Kenapa nggak disebut sholat zawal? Kan waktunya zawal. Imam Taqiyuddin menuliskan dalam kitab Kifatul Akhyar, kenapa disebut zuhur? Karena ini sholat yang pertama dizohirkan, ditunjukkan kepada manusia, maka disebut sholat zuhur. Hari kedua malaikat Jibril datang lagi, tapi di akhir waktu. Zuhurnya di akhir waktu ketika bayang-bayang sepanjang aslinya. Hari pertama itu waktu asar, hari kedua waktu zuhur. Waktu bayang-bayang dua kali panjang tubuh, hari kedua itu sholat asar. Maghrib sama dengan hari pertama. Isya tengah malam. Subuhnya udah hampir terbit matahari, baru sholat subuh. Nah, barulah malaikat Jibril bilang, waktu sholat itu antara hari pertama dengan hari kedua. Hari ketiga Nabi yang sholat jadi imam. Nah, itu sejarah sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan Allah atas orang beriman atas waktu yang Allah tetapkan. Dan alhamdulillah saya sudah keliling juga di 35 negara, dari Australia sampai Kanada, dari Amerika sampai ke Maroko, dari Kamboja sampai Eropa. Ternyata waktu sholat itu tidak membuat orang sibuk. Allah menetapkan waktu sholat itu pas di seluruh dunia, tidak waktu sibuk. Subuh di seluruh dunia belum ada orang kerja. Zuhur di seluruh dunia orang berhenti makan siang. Asar seluruh dunia orang sudah selesai kerja 8 jam. Maghrib orang sudah pulang. Isya segera tidur. Tengah malam bangun lagi untuk tahajud. Pakai waktu matahari. Ditulis ayatnya di surah Al-Isra ayat 12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Dan kami Allah telah ciptakan malam dan siang itu ada dua tanda. Tandanya malam apa? Bulan. Tandanya siang apa? Matahari. Dua tanda. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Maka dihapuskan tanda malam yaitu bulan. Waja'alna ayatan nahari mubasirah. Kami terbitkan tanda siang yang terang benderang. Apa itu? Matahari. Untuk apa matahari dibuat sebegitu terang benderang? Allah sendiri yang jawab. Litabtaghu fadlam mir rabbikum. Agar kamu mencari rezeki pada siang hari itu. Jadi rupanya kerja siang itu lebih enak daripada kerja malam. Kodratnya manusia kerja itu siang, terang. Dan di ayat lain Allah suruh kerja siang.
Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami telah jadikan siang untuk cari nafkah. Wa ja'alna al-laila subata, kami jadikan malam untuk tidur, istirahat. Jadi orang itu kerja siang, kalau malam istirahat tidur. Kalau jin kerjanya malam, kalau siang jin tidur. Kalau dia kesiangan, dia akan berubah menjadi lipan, kelabang, atau berubah jadi ular. Kalau kesiangan, nggak sempat sampai ke rumahnya, dia kesiangan, dia berubah jadi lipan atau jadi ular. Makanya Nabi mengatakan kalau ketemu ular atau lipan di dalam rumahmu, jangan dibunuh sebelum diajak ngomong. Kok ketawa, ini hadis sahih. Ngomong sama binatang biasa, bukan orang gila ngomong sama binatang. Kemarin saya baca di media sosial ada yang ngomong sama binatang dibilang sudah mulai gila. Rasulullah sering bicara dengan binatang, ya kan? Penunggang kuda sering ngomong sama kudanya, easy boy. Biasa ngomong sama binatang. Kita aja sering, yang punya ayam, ini ayam ngomong sama ayam, terus dibilang gila. Surga itu makan, Dah ni anak suka jajan. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu terus kita tuduh orang salah. Seperti di Jogja ini, keretanya kan dikasih nama kiai ini, kiai itu, kiai ini, kiai itu. Kerisnya diberi nama kiai ini, tombaknya diberi nama kiai itu. Orang-orang yang kadang-kadang emosinya agak cepat panas, lu bilang wah ini bid'ah, ini kurafat, wah ini syirik. Padahal Rasulullah memberi nama. Unta Rasulullah diberi namanya Qaswah. Pedang Rasulullah disebut Zulfaqar. Zulfaqar itu yang membelah tulang punggung manusia jadi dua. Kalau dibacokkan sama orang, sama baju-baju besinya potong dua, disebut Zulfaqar. Jadi pakai senjata Nabi diberi nama Zulfaqar, unta Nabi diberi nama Qaswah. Mobil saya beri nama si Item. Dalam hadis Sahih Muslim terjadi perang umat Islam lawan kafir, perang Uhud. Satu orang sahabat melihat satu orang pasukan kita naik kuda putih, pakai serban putih, jubah putih, senjatanya pecut. Orang kafir dipecut putus dua, terus terbakar. Kemudian orang yang naik kuda ini mencongklang kudanya. Iqdam ya Haizum, ucapannya gitu, Iqdam ya Haizum, ayo maju wahai Haizum. Selesai perang, sahabat nanya sama Nabi, ada pasukan bantuan tapi saya nggak tahu siapa. Gagah banget orangnya, naik kuda putih, serban putih, jubah putih, kayak saya lah, ya kan. Dia bilang Iqdam ya Haizum, maju wahai Haizum. Dia cambuk orang kafir putus dua, terbakar. Kata Nabi, itulah malaikat yang diturunkan Allah membantu kamu. Kudanya namanya Haizum. Malaikat aja kudanya diberi nama. Masa Sultan Jogja ngasih nama keretanya dibilang syirik? Jadi malaikat syirik dong, ngasih nama kudanya Haizum. Kamu sepeda motornya namanya apa? Kalau di Medan semua namanya Honda. Hondamu apa? Aku Hondaku Yamaha. Nek kue, aku ya Hondaku Suzuki. Pokoknya semua Honda. Orang Jawa ini memang unik.
Kalau makan lauknya semua iwa. Iwa apa? Iwa ayam. Ayam iwa. Gabus iwa juga. Nah, kita lanjut. Matahari dibuat terang untuk gampang cari makan. Jadi kalau jin kerjanya malam, kalau manusia kerjanya siang. Kalau ketemu ular dalam rumah, ajak ngomong dulu, keluar. Kalau kamu nggak keluar, saya bunuh. Kalau dia keluar, jangan dibunuh, berarti dia jin. Kalau kita bunuh, keluarganya datang, kita dikisos. Kita akan dihukum mati juga oleh keluarga jin. Kalau kelipan, keluar. Kalau nggak, saya bunuh. Kalau dia keluar, jangan bunuh. Tapi kalau kita jumpa ular di rumah, keluar, dia angkat kepalanya, bunuh aja. Berarti ular asli. Yang kerja malam tuh jin, yang kerja siang manusia. Kalau ada manusia kerja siang malam, jin heran. Kowe iki sapa kowe? Menungso apa jin? Yang kedua, matahari itu terang. Kata Allah, walita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar dengan peredaran matahari itu kamu bisa menghitung tahun. Sinin itu jamak. Kalau sanah 1 tahun, sinin kamu bisa menghitung tahunmu dengan matahari. Tahun apa namanya? Dengan matahari bikin tahun apa? Ya, tahun matahari, tahun Syamsiah. Masehi itu karena hitungan patokan tahunnya aja Nabi Isa lahir. Masehi. Kalau kita kan disebut Hijriyah karena patokannya itu hijrah. Tapi sebetulnya tahunnya kan tahun bulan kita. Masehi itu sebetulnya tahun matahari, lunar kalender. Patokannya aja lahir Nabi Isa. Maka disebut tahun Masehi. Sebetulnya dia solar kalender, tahun matahari. Wal hisab, dan dengan matahari kamu bisa menghitung waktu, termasuk waktu sholat pakai matahari kan. Adapun bulan ditulis di surah Yunus ayat 4 atau 5, coba lihat. Walladzi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu mengeluarkan api. Wal qamara nura, dan menjadikan bulan itu hanya memantulkan cahaya. Ini 1400 tahun lebih yang lalu, ketika matahari dan bulan dianggap oleh manusia sama-sama mengeluarkan api. Tapi Al-Quran mengkoreksinya. Yang mengeluarkan api hanyalah matahari, dia. Sedangkan bulan nur, memantulkan cahaya saja kalau bulan. Wa qaddarahu manazil, dan Allah jadikan bulan itu punya garis edar, manzil yang banyak. Paling tidak 4 yang diketahui manusia. Putar diri sendiri, memutar di bumi. 1 kali putar bumi 30 atau 29 hari disebut 1 bulan. Kemudian mengelilingi matahari 1 tahun. Kemudian ikut matahari berjalan di galaksi 4. Untuk apa Allah jadikan bulan itu punya garis edar? Dijawab sama Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar dengan edaran bulan itu kamu bisa menghitung tahun apa? Tahun bulan, tahun komariah, tahun bulan, lunar kalender bulan. Hijriah itu patokannya tahun 1 ketika Nabi tahun Hijriah itu sebetulnya tahun apa? Tahun bulan. Komariah. Paham? Nah, di surat Al-Kahfi dipakai dua-dua. Berapa lama Sohibul Kahfi mati? 300 tahun Masehi, 300 tahun matahari, atau ditambah 9 tahun bulan. Berarti Quran dua-duanya pakai. Yang paling jelas surah Yasin. Surah Yasin yang paling jelas. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha.
Dan kami jadikan itu matahari, dan matahari itu hanya berputar pada tempatnya saja, istiqrar. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, berputar di tempatnya aja, berputar pada sumbunya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu ketetapan Tuhanmu yang maha perkasa lagi mengetahui keadaan alam semesta. Wal qamara qaddarnahu manazil, dan bulan kami tetapkan garis edarnya, manzilnya banyak. Kalau matahari garis tepatnya, kalau bulan manzilnya ada 4, banyak. Hatta adakal urjunil qadim, sampai bulan itu dari bulan sabit muda kemudian besar jadi bulan purnama, kemudian mengecil sampai menjadi tandan yang tua. Hatta adakal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidaklah matahari mendului perjalanan bulan, tidaklah matahari mendului perjalanan bulan, jadi sama-sama jalan. Sambungan ayatnya itu yang bikin kita terkejut. Harusnya kan tidaklah matahari mendului perjalanan bulan, dan tidaklah bulan mendului perjalanan matahari. Harusnya kan begitu. Ini enggak. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidaklah bulan mendului perjalanan matahari, tidaklah matahari mendului perjalanan bulan. Sambungannya walal lailu sabiqun nahar, dan tidaklah malam mendului perjalanan siang. Harusnya kalau malam ya bulan, kalau siang ya matahari. Tengok itu Allah kaitkan tadi dengan surah Al-Isra itu, malam dan siang ada 2 tanda. Di situ digabung Allah. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidaklah matahari mendului perjalanan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak akan mendului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, kedua-duanya jalan menurut falaknya masing-masing. Udah berhenti aja bilang tahun Masehi, tahun Nasrani. Tahun Masehi tahun kita orang Islam, kita pakai untuk waktu sholat. Malah orang Nasraninya sembahyang nggak pakai matahari. Enggak. Jam berapa besok kebaktian kita hari Minggu Pak Pendeta? Jam 10 katanya. Di mana matahari jam 10? Tiba-tiba jam 10 nggak datang tuh Pak Pendeta. Ini jamaah sudah datang. Kenapa Pak Pendeta belum datang? Aku sakit perut, aku mencret aku. Ke dokter dulu aku. Pergi ke dokter dulu. Jam 12 lah kita buat ya. Geser. Kalau orang Islam mana bisa? Jam 12 loh. Pak Imam di mana? Aku tengku mules. Aku tak lungon nang dokter DC. Yang kok jam 3 ya ora iso. Salat zuhur jam 12 ganti imam. Karena kita pakai waktu matahari, jam 3 udah asar. Nah puasa. Begitu habis sholat asar, Nabi kasih tahu teman sahabat-sahabat, ayo kita lihat bulan. Karena turun surah perintah puasa. Kutiba alaikum syiyam turun 1438 tahun yang lalu. Maka begitu matahari tenggelam, Nabi lihat bulan. Langsung Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kamu kalau kamu lihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, berlebaranlah kamu kalau kamu lihat bulan. Fa in humma alaikum, kalau bulan enggak kelihatan, fasti'mali sya'ban bisalasina yauman. Kalau kamu enggak lihat bulan waktu matahari tenggelam tanggal 29 Sya'ban, maka kau genapkanlah Sya'banmu menjadi 30 hari, puasanya lusa. Jadi jangan buru-buru mentang-mentang udah buat lontong. Begitu yang diajarkan Nabi dalam hadis. Ada 14 hadis sahih ditulis dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi. Kalau Muhammadiyah dia pakai hisab. Sudah di atas 2 derajat pula, sudah pasti besok tanggal
1 Ramadan. Masing-masing punya dalil. Saya mau beritahu dalilnya bukan untuk berantem, supaya untuk saling memahami bahwa sana punya dalil, sini punya dalil, yang berantem. Saya ini anak Muhammadiyah yang dididik di Muhammadiyah bertahun-tahun, sampai jadi guru di Muhammadiyah 5 tahun sebelum jadi dosen. Tahun 80 saya guru madrasah Muhammadiyah. Tahun 86 saya jadi dosen. Nah, jadi meskipun amaliyah saya mazhab Syafi'i, tapi saya didikan Muhammadiyah lama sekali sampai tahun 86 dan jadi pengurus Muhammadiyah di Medan. Kita pahami juga dalil orang supaya kita tidak saling hina menghina, berantem. Paham? Jadi kita tunggu pengumuman sore ini. Yang lihat hisab sudah pasti besok puasa, malam ini tarawih. Yang lihat ru'yat hilal, kalau bulan nggak kelihatan, mereka nggak akan tarawih malam ini besok. Perlukah saya jelaskan perjalanan bulan? Nggak perlu ya. Secara garis besar bolehlah ya. Mau dengar? Kalau di barat, kalau kita di barat tempat tenggelam matahari, kalau matahari tenggelamnya sama dengan bulan, maka pasti bulan nggak kelihatan. Namanya ijtima. Bulan sama matahari serentak tenggelamnya. Apalagi kalau bulannya duluan tenggelam, matahari pasti nggak kelihatan. Tapi kalau mataharinya tenggelam duluan, bulannya belum, ada kemungkinan kelihatan. Tergantung tingginya. Hubble baru bisa melihat 2 derajat. Kita pun manusia belum pernah ada yang bisa melihat di bawah 2 derajat. Nggak ada yang bisa. 2 derajat itu kan pendek sekali, kena ombak laut aja udah ketutupan. Dan itu pun tergantung tebelnya bulan. Kalau tebelnya cuma 1%, 100% itu kan bulat gitu, 1% udah pasti nggak kelihatan, kalah dengan cahaya matahari. Matahari itu kalau tenggelam masih ada cahayanya, namanya syafaq. Hilang nggak kelihatan bulan itu. Dia harus tebelnya paling 3%. Usianya paling nggak 8 jam. Itu yang rekor paling tajam yang pernah dibuat oleh manusia melihat bulan. Perjalanan bulan itu 1 hari 12 derajat naiknya, 1 hari 12 derajat. Dari mana itu? Karena bumi itu bulat, setuju? Bumi segi 4 apa bulat sih? Kalau gerhana ketahuan itu, gerhana bulan ketahuan bahwa bumi itu bulat karena nutupnya bulat. Kalau segi 4 kan nutupnya lurus. Kalau bulat nutupnya berarti yang nutupinya itu pun bulat juga. Setuju? Kalau bulan, kalau matahari, kalau bumi itu bulat, bulan itu kan ngelilingi bumi. 1 kali kelilingan itu namanya 1 bulan. 29 atau 30 hari, kita hitunglah 30 hari biar gampang. Berarti kan 360 derajat. Bumi bulat itu kan 360 derajat. Bulat itu pasti 360 derajat. Yang belum tentu. Wow. Kalau separuh lingkaran itu 180 derajat. Kalau seperempat lingkaran itu pasti 9. Belum tentu. Wah, repot kalau itu, nggak usah ngomong. 360 derajat itu dikelilingi oleh bulan 30 hari rata-rata. Berarti kan 1 hari 360 bagi 30. Berarti 12 derajat naiknya 1 hari. 1 hari itu 24 jam. 1 hari berapa? Sehari semalam berapa? 24 jam. Kalau 24 jam 12 derajat naiknya, 24 jam 12 derajat naiknya, 24 jam 12 derajat, 30 kali 24 jam, 1 lingkaran 360. Berarti bulan itu naiknya 1 jam cuman setengah derajat. 12 derajat sehari semalam berarti 12 bagi 24. Berarti 1 jam naiknya cuman setengah derajat. Sampai sini masih bisa paham? Udah gampang, pinter orang Jogja. Kalau gini udah gampang ngertinya. Ketika matahari tenggelam di Papua, bulan masih 0 derajat.
Ini nggak bisa dilihat. Ini pandangan mata ini namanya ufuk. Kalau di bawah ufuk ketutupan bumi, nggak bisa dilihat. Di atas ufuk baru kelihatan, kan gitu. Kayak kita di pantai lihat laut, kapalnya kalau masih di bawah ufuk mana kelihatan. Tapi kalau udah di atas ufuk baru kelihatan. Tahu, mula-mula yang kelihatan asapnya dulu. Tung, 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 ada asap, oh berarti ada kapal. Lama-lama cerobongnya, lama-lama kapalnya, kan gitu. Membuktikan bumi bulat. Kalau bumi rata kan kapal itu dari jauh udah kelihatan kecil. Makin besar, makin besar, makin besar, makin besar gitu. Tapi kalau dari jauh asapnya dulu, terus tiangnya, terus badannya, berarti bumi bulat apa rata? Lo nanti berantem. Bulatnya kayak bola, kalau bulatnya kayak tampah, maka malam dan siang akan terjadi serentak. Kalau bumi itu bulat tapi kayak tampah, matahari terbit seluruh dunia siang. Setuju? Begitu matahari tenggelam seluruh dunia mana? Kenyataannya tidak. Di Jogja siang kan, di Amerika malam. Nggak percaya kok, teleponlah kawanmu yang ada di Hello my brother, hello, where are you now? I am in California, Los Angeles. Oh masya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam, good morning. Gondolmu morning katanya. Ini malam bos katanya. Membuktikan bumi itu bulat dan seperti bola. Berantem lagi. Orang Islam berantem aja. Ketika matahari tenggelam di Papua sama bulan tenggelam sama 0 derajat, nggak kelihatan. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Sulawesi, bulan udah 0,5 derajat. Kan 1 jam naiknya 0,5 derajat, belum kelihatan. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Jakarta, bulan 1 derajat, kelihatan. Di atas ufuk 1 derajat, nggak kelihatan, terlalu rendah. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Aceh, bulan 1,5 derajat, belum bisa dilihat juga, masih terlalu rendah. Hubble baru bisa lihat 2 derajat. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Bangladesh, bulan udah 2 derajat, bisa dilihat nggak? Kemungkinan besar bisa. Maka Bangladesh besoknya udah 1 Ramadan. Kita belum, udah kelewatan. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Pakistan, bulan sudah 2,5 derajat, bisa dilihat nggak? Pasti bisa dilihat. Pakistan besoknya puasa, kita belum, karena waktu di tempat kita dia belum muncul. 1 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Mekah, di Saudi Arabia, bulan 3 derajat, mereka lihat nggak? Mereka besoknya puasa, kita nanti, namanya ngikut. Kalau ngikut ya di belakang. Kalau kita Saudi, saya dengar TV sudah puasa besok, saya mau ikut Saudi, berarti kita duluan dari Saudi. Karena ketika kita makan sahur jam 4 pagi, mereka masih sholat tarawih jam 12 sana. Kalau kita ikut Saudi, batal puasa kita. Kita makan sahur jam 8 pagi. Orang ngira lu kok mangan jam 8 ini. Aku melu Saudi. Ya Saudi masih jam 4 pagi. 20 jam kemudian barulah di Indonesia bulan sudah tinggi 13 derajat udah. Di Papua udah 12 derajat. Nggak usah dilihat lagi pasti. Besoknya sudah bulan puasa. Jadi kita terlambat 20 jam dari Saudi. Karena memang bulan terbitnya di barat, tenggelamnya di timur. Kalau matahari terbit di timur, tenggelamnya di barat. Biar aja kita terlambat dari Saudi, biasa. Jangan bilang Saudi aja. Yang 4 jam di belakang kita udah puasa. Udah lebaran kok kita belum. Ini mau lihat bulan apa lihat matahari? Kalau lihat matahari duluan kita 4 jam. Kalau lihat bulan duluan Saudi. Kenapa kadang-kadang sama? Iyalah sama kadang-kadang. Waktu matahari tenggelam di Papua, bulan sudah 3 derajat. Kita sudah bisa lihat, betul?
Lah Saudi udah 7 derajat, mereka lebih bisa lihat lagi. Ngerti? Yang nggak ngerti pun nggak apa-apa, pokoknya udah saya jelaskan. Sebetulnya asyik belajar astronomi itu ya, ilmu falak itu asyik. Saya itu dulu ponten 10, ponten 10, ponten 9 kalau ujian falak itu. Memang hobi saya, senang saya. Nah, jadi serahkan aja kepada tim isbat nasional. Nanti sore mereka sidang. Saya nggak bisa ikut karena kemari. Biasanya saya ikut sidang itu udah 22 tahun. Anggota tim isbat nasional menentukan kapan puasa, kapan lebaran. Nah, bulan puasa itu kalau tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 29 Ramadan atau 30 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, itu pasti lihat bulan. Kalau ada cerita Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu pasti cerita bulan. Jadi puasa ditentukan dengan tanggal 1-nya, tanggal 30 atau 29 Ramadannya, 1 Syawalnya. Tapi makan dan sahur dan bukanya ditentukan dengan matahari. Jadi puasa itu dua-dua kita pakai. Kalender matahari kita pakai, bulan juga kita pakai. Hebat, Masya Allah. Minal fajri summa atimmu siyama ilal lail. Puasa itu dimulai dari fajar. Fajar berhenti makan. Fajar itu ditandai dengan fajar sodik. Biasanya kita azan. Azan itu sudah penalti. Yang udah azan, belum selesai azan kok. Ya, di tempatmu ini belum, tapi di tetangga sebelahmu udah. Di masjid sebelah udah la ilaha illallah. Masjid Suciawati masih asyhadu alla ilaha illallah. Belum. Makanya jelek kalau begitu, Rasul itu dah tahu. Makanya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sahabat rahasia Nabi. Jadi semua rahasia-rahasia Nabi dalam rumah tangga itu diceritakan kepada Hudzaifah. Rahasia-rahasia yang membuat geger umat itu diceritakan kepada Hudzaifah. Kenapa enggak kepada Sayyidina Ali? Enggak mungkin. Sayyidina Ali mantu. Masa ceritain tadi malam kan aku campur sama istriku begini-begini, malu dong mantu. Sama Sayyidina Abu Bakar kok nggak diceritain, mertua. Sama Sayyidina Umar kok nggak diceritakan, mertua. Anak Sayyidina Umar Hafsah itu dinikahi oleh Rasulullah. Hafsah radhiyallahu anha. Mau diceritakan sama Sayyidina Utsman menantu, Ruqayyah dengan Umi Kulsum. Anak Nabi dua-duanya yang mulia ini dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Nah, Nabi cerita sama Hudzaifah. Termasuk rahasia orang-orang munafik. Kata Nabi ciri-ciri munafik itu. Yang tahu cuma Hudzaifah, yang lain nggak tahu. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, kalau ada orang mati di Madinah, dia lihat dulu Hudzaifah datang nggak? Datang, berarti orang mukmin. Nggak datang, munafik. Umar nggak datang juga. Sayyidina Umar nggak tahu siapa munafik, kalau Hudzaifah tahu. Jadi Nabi itu pun kadang-kadang ada juga sahabat rahasia yang diberitahu, orang lain nggak tahu. Makanya orang sahabat-sahabat dulu kalau ada satu sahabat menceritakan satu hadis, yang lain percaya semua. Karena bisa saja yang tahu memang cuma sahabat satu ini. Dan sahabat memang nggak ada yang tukang bohong. Kenapa sahabat nggak pernah bohong? Karena nggak pernah kampanye. Mungkin. Nah. Memang sahabat tidak ada yang dusta. Sahabat semua radhiyallahu anhum ajmain. Orang Arab itu kelebihannya nggak mau dusta. Itu kelebihannya, ratusan tahun mereka begitu, ribuan tahun. Sama binatangnya aja nggak mau dusta. Naik onta nggak ada air, dia nggak bilang hai onta sabar, nanti di depan ada air, ntar lagi kita minum. Tuh bohong sama onta aja nggak mau. Itu kelebihan orang Quraisy walaupun dia kafir. Wahai onta sabar kau
Kau sudah haus, aku pun sudah haus. Mudah-mudahan di depan ketemu air. Aku minum, kau pun minum. Begitu jujurnya. Kalau kita kan enggak, wis tenang aja kowe. Sesuk eneng duit lah. Banyak sesuk urung sabar kowe. Sesuk eneng neh. Sampai mati enggak dapat. Makanya Quraisy itu, orang-orang Quraisy, meskipun mereka bejat, tapi satu yang mereka semua sepakat ada pada diri semua orang Quraisy. Apa itu? Jujur. Mereka tidak mau berdusta. Bahkan Abu Sufyan radhiyallahu anhu, panglima perang Quraisy, musuh Nabi paling gede sebelum Islam. Panglima perang itu kalau Quraisy Abu Sufyan. Dia pergi ke Palestina, jumpa raja Palestina, orang Romawi, raja Kristen. Kaisar Romawi nanya, kamu dari Mekah? Ya. Saya mendengar di Mekah ada orang mengklaim dirinya sebagai nabi. Oh ya, betul. Namanya Muhammad, dari suku Quraisy yang paling terhormat, Bani Hashim. Begitu ngomongnya. Terus ditanya sama Kaisar Romawi, apa sih keadaan dia sebelum jadi nabi? Dia orang yang sangat jujur, kami menyebutnya Al-Amin. Orang yang paling terpercaya, Al-Amin. Dia dari keluarga yang sangat bersih dan terhormat di kalangan kami selama ribuan tahun. Bagaimana akhlaknya? Akhlaknya luar biasa, sama manusia sangat hormat, tidak pernah menyakiti perasaan manusia dengan tingkah laku dan ucapannya. Jujur Abu Sufyan, musuh itu. Sekarang dia ngaku nabi. Iya, apa yang diajarkannya? Diajarkannya menyembah satu Tuhan saja, la ilaha illallah. Sedangkan kami 360 Tuhan kami. Jujur. Apakah kamu perang sama dia? Iya, saya dengan dia perang beberapa kali. Bagaimana skor? Kadang-kadang kami kalah, kadang-kadang kami menang. Jujur. Mulai goncang Kaisar Romawi. Berarti nabi nih. Coba kita, gimana kamu? Oh itu Sontoloyo, anak genderuwo. Tidak boleh begitu. Kita walaupun kita berbeda organisasi, berbeda partai politik, kan saudara kita semua, betul nggak? Kalau berbeda organisasi Islam, kita sama-sama innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman sedulur, ya nggak? Kalaupun berbeda partai politik, kan kita sama-sama NKRI, betul? Betul nggak? Berbeda suku juga kan kita NKRI. Kalau saya ditanya suku udah bingung jawabnya saya. Mau jawab suku apa saya? Bapak saya orang Melayu, Tengku, dari Kesultanan Serdang. Bapaknya bapak saya orang Minangkabau, dari Pagaruyung. Jadi kakek saya orang Pagaruyung, orang Minangkabau. Mamanya bapak saya orang Melayu juga, Tengku, tapi asal Karo. Kakek saya dari pihak ibu itu, dari pihak nenek perempuan saya itu orang Karo, Perangin-angin, marganya Beri Sembiring. Ibu saya orang Cina. Terus saya orang apa? Saya orang Indonesia, betul. Saya orang Indonesia. Orang apa saya? Suku apa saya? Bingung. Oh, saya orang Indonesia. Kalau ditanya bapak, ya saya orang Melayu. Jelas keturunannya. Ada silsilahnya 8 meter. Bukan anak haram saya. Kalau ditanya dari kakek, saya orang Minangkabau. Kalau ditanya dari keluarga nenek saya orang Karo. Tanya sama ibu, saya orang Cina. Kakek nenek moyang saya Cina. Kok pakai jubah serban? Itu kan baju Arab. Enggak, ini baju Cina. Hung Fei Hung, ceng 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 ceng. Ini baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ahabbu thiyab ila Rasulillah SAW al-qamis. Pakaian yang paling dicintai Nabi adalah jubah. Padahal waktu itu sudah ada baju Ethiopia, baju Afrika sudah ada. Mekah itu kan
Seluruh dunia datang berhaji. Pakaian India, orang Guru Nanak 4 kali naik haji orang India, nabinya orang Sikh. Tentu dia pakai baju Sikh, ya enggak? Pakai baju India. Orang Yaman datang situ pakai baju Yaman. Orang Romawi datang situ pakai baju Romawi. Orang Iran, orang Parsi datang situ pakai baju Parsi. Ya kan? Tapi Nabi dari sekian banyak baju yang diambil sama Nabi adalah jubah. Baju NU sudah ada zaman Nabi. Baju NU. Sarung sama baju koko. Lihat sejarah azan. Umar bin Khattab mau memberitahu, dia mimpi suara azan, mau beritahu Nabi untuk manggil orang sholat, maka diseretnya izarnya. Berarti kan Umar bin Khattab nggak pakai jubah, pakai sarung. Baju NU itu. NU belum ada, ya bajunya udah ada. Berarti Umar bin Khattab waktu itu nggak pakai jubah, tapi pakai sarung, pakai baju, pakai toyalas, pakai peci. Jadi nggak usah berantem soal baju. Bapak ini pakai batik, saya pakai baju putih. Kenapa milih putih? Karena kalau batik, kalau sholat di depan makmumnya terganggu. Apalagi batiknya rumit gitu. Ini yang sholat lihat nih, ini kayak mana bikinnya ini. Baik. Puasa itu kalau makan sahurnya sama bukanya lihat matahari. Kalau tanggal 1, tanggal 2, tanggal itu lihat bulan. Jadi dua-duanya kita pakai. Alhamdulillah. Maka Nabi pun puasa. Sahabat puasa. Perang Badar meletusnya waktu bulan puasa. Tahun ke-15 atau 2 tahun setelah hijrah. Kata Nabi, ini bulan puasa tapi kita diperintahkan perang. Mari kita perang. Meninggalkan Madinah menuju Badar itu 120 km. Panasnya ya Allah 57 derajat Celcius. Karena bulan puasa itu disebut Ramadan, itu artinya panas membara. Memang bulan puncak-puncaknya panas itu Ramadan itu. Saya waktu tinggal di Mekah, iseng-iseng mau rebus telur, dijemur aja. Ambil rantang aluminium, isi air, taruh telur, jemur, pergi ke masjid. Pulang makan siang udah mateng. Jangan main-main kalau di sana. Apalagi bawahnya pasir. Perang itu kita cuma punya kuda 2, onta 70, pasukannya 313. Jadi yang naik onta tuh ganti-gantian. Naik ini 5 kilo, yang ini naik 5 kilometer, yang ini naik. Begitu satu onta 7 orang, ganti-gantian. Saking nggak ada kendaraannya. Bawah panas, kena pasir. Pasir itu kalau dijemur 3 jam, 57 derajat, jemur pasir, pasirnya jadi berapa panasnya? Mateng kaki kita kena pasir itu. Ya main-main. Kata Nabi, boleh nggak puasa? 2 kewajiban jumpa, itu Imam Syafi'i belakangan membuat usul fikih. Kalau 2 kewajiban datang pada waktu yang sama, salah satu harus gugur. Nggak mungkin dua-dua bisa dilaksanakan. Kalau dua-dua datang, misalnya kita lagi sholat, menjaga sholat kan wajib, nggak boleh dibatalkan, batalkan berdosa, haram. Wajib menjaga sholat itu. Tiba-tiba datang ular kobra, kabur. Lari, mesti lari, lari. Udah nggak ada ularnya, sholatnya disambung, nggak batal sholatnya, sambung, nggak diulang lagi, nggak, sambung aja. Karena menyelamatkan nyawa wajib, menjaga sholat juga 2, salah satu harus gugur, nggak bisa. Allahu Akbar, ada ular, ngoh, cokotoh. Ternyata setelah selesai perang Badar, sahabat-sahabat nggak ada yang nggak puasa. Allahu Akbar. Selesai perang, siapa yang nggak puasa makan, kata Nabi? Nggak ada, semua puasa. Berarti sahabat-sahabat itu kuat-kuat. Jalan kaki 120 km sampai sana perang masih kuat. Saya ketemu A.A. Gim 2 tahun yang lalu. Saya datang ke Darut Tauhid ceramah ulang tahun Darut Tauhid. Dia cerita naik kuda. Saya bilang saya dulu penunggang kuda juga, masih kecil-kecil. Sekarang udah berat badan saya. Tunggu kurus dikit lagi lah.
10 kilo lagi saya turun, insya Allah saya udah naik kuda lagi. Dia bilang saya naik kuda udah 2 tahun latihan kuda. Akhirnya endurance, test drive 20 km nggak berhenti, 5 kilo berhenti sebentar untuk kudanya istirahat. Ternyata jatuh kilometer ke-15, jatuh Agim, jatuh. Berarti kan naik kuda itu susah. Lah sahabat naik kuda bukan hanya ke Badar kan cuma 2 ekor kuda. Waktu perang Mu'tah ngelawan orang Romawi di Jordania, dari Madinah ke Jordania berapa jauh? Ayo, mungkin 8 hari perjalanan naik kuda. Sampai sana perang, lawan 30.000. Tentara Islam cuma 3.000, naik kuda 8 hari 8 malam gitu, 8 harian, sampai sana perang lawan 30.000 masih kuat. Saya bilang sama Agim naik kuda 15 km udah jatuh. Kalau ke Jordan sampai sana perang lagi gimana? Wah, kata Agim berat. Makanya berarti sahabat itu perkasa semua, betul. Dan itu tokoh asli, tidak fiktif. Kalau Spiderman fiktif. Ternyata puasa nggak membuat lemas. Puasa justru menguatkan tubuh manusia. Kesalahan kita, aku kalau bahasa lemas, lemas itu karena detox, mengeluarkan racun. Lemes dia karena membakar lemak yang ada di sisa dalam tubuh kita, jadi agak lemes. Paling 1 jam aja lemesnya itu. Kalau saya lemesnya cuma 45 menit, 30 menit aja. Waktu asar, kalau udah waktu asar kadang-kadang saya nggak sanggup jalan dari masjid tidur sini masjid. Kadang-kadang pulang, dulu naik Vespa saya di Medan. Sampai rumah istri saya nanya, kok lama sih pulangnya bang? Lemes. Saya tuh lemesnya asar. Kalau ibu saya lemesnya jam 11. Jam 11 saya lihat udah gemeter lutut ibu saya itu. Aduh, kata ibu saya. Lomeh omak nak, katanya lemas mak, katanya. Kamu jam berapa? Dari pagi sampai sore lemes. Membuktikan puasa itu kuat fisik kita. Seluruh dokter sedunia kalau mau operasi pasien, pasiennya diwajibkan puasa. Itu membuktikan puasa itu kuat. Mau dioperasi jantung 10 jam, 8 jam. Barusan anak saya potong urat tulang lehernya dibuang 1 karena jepit sarafnya. Dipotong 4,5 jam puasa. Kalau yang membuat kekuatan itu makan, pasti dokter bilang kamu mau dioperasi jantung 8 jam, mangan sak bakul. Kenyataannya puasa mau operasi disuruh, berarti puasa itu kuat, jangan bilang lemes. Yang lemes waktu puasa itu nafsu lemes. Jadi kalau mau bikin nafsu kita lemes, jangan makan. Kalau kita puasa jam 3 sore, istri kita mau sholat asar mandi, dari kamar mandi lari-lari pakai anduk pendek, lewat depan kita, tiba-tiba balik lagi, ada yang ketinggalan mas, udah 4 kali, tiba-tiba aduh ada lagi yang ketinggalan mas, 6 kali, kita cuma lihat. Coba lewatnya itu kita gak puasa. Yang lemes tuh nafsu, badan kuat. Paham? Jadi kalau mau buat nafsu kita lemes, remuk, puasa, dilaparkan dia. Iman naik, itu hebatnya itu. Kalau nafsu turun, iman naik. Kalau nafsunya naik, imannya pasti turun. Jangan, saya enggak, saya iman naik, nafsu naik. Wah, nah, orang kalau imannya naik, pasti nafsunya turun. Kalau nafsunya naik, imannya pasti turun. Nafsu mau nyolong, nafsu mau kaya naik, itu iman turun. Kenapa orang mau korupsi? Bukan karena tidak berilmu,
Tapi karena nafsunya waktu itu gede, imannya kalah sama nafsunya. Kalau ilmunya, koruptor-koruptor itu berilmu. Ketua partai Islam, lambangnya Ka'bah, nolong. Ayo, coba tanya sama dia. Ayo, Mas, apa korupsi itu apa sih hukumnya? Goblok kowe. Yo haram, masa sunat muakkad. Iya kan? Tahu dia. Tapi kenapa dia lakukan? Nafsunya besar, kalah imannya. Imannya kalah sama nafsunya. Perempuan-perempuan nakal itu yang jual diri. Kalau kami di Medan namanya pelacur. Di sini apa namanya? Apa? Sama. Kalau di kampung Jawa di Medan namanya lonte. Ojo kasar koyo ngono, Mas. Ya yang kalau sekarang namanya penjual apem. Jual apem 80 juta. Goblok. Sing tuku goblok. Wong nang omah neng sing gratis kok. Tuku 80 juta. Makanal insana zaluman jahula. Adalah manusia itu memang menganiaya diri, bikin susah diri sendiri, lagi goblok. Istrinya itu gratis, mau berapa kali pun boleh. Cuman mana bisa, laki-laki mana bisa. Laki-laki ini cuman kayak ayam aja, nafsunya itu cuman di mata aja. Nafsunya laki-laki itu kayak ayam. Ayam tuh kalau lihat perempuan, padahal sekali aja langsung. Nggak usah sok ini laki-laki. Kalau belum kawin semua perempuan dipendeli. Begitu kawin seminggu pucet. Minum kuku Bima TL. Ditangkap sama Satpol PP itu perempuan-perempuan nakal. Malam-malam dibawa kantor Satpol. Keluarkan KTP. Dilihat sama Nur Hayati. Satpol PP-nya itu. Kowe Nur Hayati? Iya Mas. Lo Islam? Bapakku haji Mas. Loh, kowe kok dadi wong kaya ngene kuwi kowe? Hukume iku ngedol apem ku apa? Ya haram Mas, masa sunat muakkad. Jadi bukan karena dia nggak tahu itu haram, karena nafsunya besar, imannya kalah sama nafsunya. Nah maka puasa ini mau menaikkan iman, menghancurkan nafsu. Sebulan aja nggak lama-lama, 1/24 dalam setahun. 1/24. Jadi Allah tuh minta sedikit aja. Sholat 5 kali. 5 kali 10 menit, 8 menit lah. 5 kali 8 menit 40 menit. Satu hari satu malam tuh 24 jam kali 60 menit sama dengan 1440 menit. Sehari semalam tuh 1440 menit. Minta 40 menit aja untuk sholat 5 kali. 1400 menit lagi masih luas. Banyak manusia nggak sholat. Kalau puasa cuma 1/24, 1 tahun 12 bulan. 1 bulan wajib puasa, siang aja, malam enggak. Kan seberarti 100, berapa itu? 12 bagi separuh lagi, bagi satu. Jadi 1/24 cuman 1/24. Zakat lebih sedikit lagi, 1/40. Kalau sampean punya uang 40 juta disimpan setahun, itu 82 gram emas.
45 juta disimpan setahun, ada sumber makan yang lain yang 45 juta itu kena zakat 40, cuman 1.100.000 saja, cuma 1 jutaan, sedikit. Haji sekali seumur hidup, jadi Allah cuma minta sedikit, tapi banyak manusia nggak ngasih sama Allah. Kalau kita puasa sungguh-sungguh sebulan, ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman, puasa kamu, kutiba alaikumusiyam, kamu diwajibkan puasa secara tertulis di Quran. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu. Sebulan kamu puasa dijamin sama Allah, la'allakum tattaqun, pasti kamu jadi orang bertakwa. La'alla itu kalau dari manusia artinya mudah-mudahan. Kalau la'alla itu mudah-mudahan. Kalau la'alla itu datangnya dari Allah, itu artinya pasti. Kok bisa 1 bulan puasa jadi takwa? Karena puasa itu menghancurkan nafsu dan menaikkan iman. Naiknya nggak tanggung-tanggung. Hei kamu orang beriman, kalau kamu puasa sebulan penuh betul-betul, la'allakum tattaqun, 30 hari kemudian kamu berubah jadi orang bertakwa. Berapa hebatnya itu? Apa sih bedanya orang beriman sama orang bertakwa? Kalau kita mati beriman, kita berhak berdiri di timbangan amal. Nanti kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya, kita masuk surga. Jadi kita masuk surga orang beriman itu dengan syarat lulus timbangan amal. Kalau ditimbang amal lebih banyak jahatnya dari baiknya, ya masuk neraka dulu. Quran kan yang bilang, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya dari jahatnya, baiknya 1000, jahatnya 999. Masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal baiknya 1000, jahatnya 1001, masuk neraka. Apa boleh buat? Wa ma zalamuna, kami tidak menganiaya mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Coba, kata Allah, siapa berbuat baik dibayar 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang datang dengan perbuatan baik dibayar 10 pahala. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Bikin jahat dibayar 1, berbuat jahat 1 dibayar 1 dosa, berbuat 1 baik dibayar 10. Tiba-tiba ditimbang banyakan dosa dari pahala. Memang sontoloyo gue. Makanya kata ulama, kalau ditimbang amal, dosanya 1000, pahalanya 1000, masuk mana? Surga apa neraka? Neraka. Karena berarti berbuat baik cuma 100 kali, berbuat dosa 1000. Uang buat dosa 1 dibayar 1, berbuat baik 1 bayar 100. Di giliran timbang baiknya 1000, kan berarti 100 kali berbuat baik. Dosanya 1000, berarti 1000 kali berbuat jahat. Sebetulnya manusia beriman gak mungkin masuk surga, karena berbuat 1 baik dibayar 10. Kalau pakai duit kali 700. Surah Al-Baqarah 261. Kalau sedekahnya pakai duit kali 700. Kan berarti baik sekali Allah itu. Berbuat jahat 1 dibayar 1. Dan berbuat baik itu bisa sebanyak-banyaknya. Sedangkan berbuat jahat terbatas. Nabok orang, pak, berdosa. Paling sekali, masuk 1 hari 1000 kali nabok orang, pak, pak. Tangannya bengkak. Betul? Berzina sehari paling sekali, paling kuat 2 lah. Ada orang yang sanggup berzina 1 hari 1000 kali. Nggak bisa berbuat jahat banyak-banyak. Berbuat baik bisa banyak. Sedekah 1 juta dibayar 700 juta. Zikir subhanallah tumbuh 1 pohon di surga. Subhanallah tumbuh 1 pohon. Subhanallah dikelilingi kuda tercepat 70 tahun nggak selesai, saking gedenya batangnya itu. Baca Quran 1 huruf 10 pahala. 1 juz berapa huruf?
Bisa banyak-banyak. Zikir 1.000.000 kali sehari bisa. Pengen ngapain sih? Zikir, kok. Berbuat jahat 1.000 kali nggak bisa sehari. Berbuat baik 1.000 kali bisa. Makanya kalau ditimbang amal di hari kiamat orang beriman banyak jahatnya, memang udah orang Medan bilang yang nyeret tenan gue. Memang parah betul itu orang. Nah, itu orang beriman. Kalau orang kafir nggak ditimbang. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro. Orang kafir digiring masuk neraka. Serombongan. Nggak diperiksa. Apanya mau diperiksa? Kafir. Jangan bilang kafir mas, menebar kebencian. Anti Bhinneka Tunggal Ika. Nanti masuk daftar Ustadz Radikal. Saya ini nomor 4 se-Indonesia nih. Entah ngapain dipanggil kemarin. Tapi begini lucunya masa radikal. Gara-gara bilang kafir. Aduh, kafir itu belum ada manusia tinggal di dunia, kata-kata kafir sudah ada. Nabi Adam masih di surga, Allah perintahkan fasjudu li Adam. Hai malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam untuk menghormatnya, li ta'zim. Fasajadu, malaikat sujud sama Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis kelompok kafir. Kelompok udah ada benci kafir. Enggak, kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, nutup. Bahasa Inggrisnya tuh cover. Kafaro orang Inggris ngambil dari bahasa Arab. Cover, menutup. To cover, covering. Ini meja ditutup pakai taplak meja, ini namanya kafaro. Orang yang nutup kafir. Siapa yang nutup tadi ini? Begitu, paham ya? Nggak ada benci situ. Ganti, nggak boleh kafir, harus non muslim. Non muslim itu lebih keras. Asal kata aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Muslim, orang yang selamat. Non muslim, wong ciloko. Saudara-saudara non muslim, saudara-saudara yang celaka-celaka nggak selamat. Nanti dia protes, wes ganti nah. Repot koyo ngono kuwi. Lu ganti apa lagi kan bingung. Kalau kafir tuh diganti non muslim, ngajar tafsir nanti lihat tersinggung dia. Fasjudu li Adam, sujudlah kamu semua sama Nabi Adam untuk menghormat Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud sama Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis kelompok non muslim. Marah lagi dia. Aku koyong ini wis stop aja, nggak usah jadi ustaz. Mana bisa begitu? Lakum dinukum. Nah, kalau kita orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa dapat catatan amal dari tangan kanan, orang bertakwa, dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng dan ringan saja. Lihat wajahnya, malaikat sudah tahu ini orang bertakwa. Kalau kita rajin wudhu, rajin sholat, rajin wudhu, rajin sholat, nanti bekas wudhunya munawir. Yaumul qiyamah, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kupingnya bercahaya, kepalanya bercahaya, kakinya bercahaya, lebih terang dari matahari. Malaikat langsung bingung itu. Duh, kok rai ini murup ya? Malaikat nanya tuh, panjenengan nih pun, panjenengan sinten sih? Kula niki umat Kanjeng Rasul. Oh nggih, saking pundi? Jogja. Wah. Ditanya kenapa ini bisa percaya? Karena rajin berwudu dan rajin sholat. Orang bertakwa karena sholat dan wudu. Ditanya sama malaikat, lah saniki ajeng teng pundi? Kula ajeng teng surga mawon. Oh nggih, monggo, monggo. Ada pintu spesial namanya babus sholah, pintu untuk orang-orang yang rajin. Malaikat bisa bahasa Jawa nggak? Bisa nggak?
Bisa, mana hadisnya? Nggak usah pakai hadis lah, akal nerima. Kalau kami menceritakan aib kawan kami pakai bahasa Jawa 1 jam bergunjing pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat nulis dosanya nggak? Berarti ngerti. Kalau enggak kan bingung. Anak kecil dah. Kalau dia rajin puasa, itu ada tandanya juga. Karena pintunya ada. Pintu surga itu 8. Pintu pertama babur sholat, pintu kedua babur royan. Ini hadis Bukhari Muslim. Babur royan itu khusus untuk orang yang unggul puasanya. Saya cari-cari hadisnya. Orang yang rajin puasa bercahaya, nggak ketemu saya hadisnya. Apa saya memang masih bodoh nggak ngerti, saya cari-cari nggak ketemu. Tapi tandanya mesti ada. Ketemunya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa, bau apa enggak? Bau enggak? Atyabu indallahi min rihil misik. Di hari kiamat lebih harum dari minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang dipakai di Hajar Aswad itu. Harum sekali. Jadi kita kalau unggul puasa di hari kiamat nggak diperiksa-periksa, timbang-timbang, enggak. Cukup kita kasih salam aja sama malaikat-malaikat penjaga padang mahsyar. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya. Harum berkilo-kilometer. Malaikat cium. Wow, this is a very good smell. Malaikat bisa bahasa Inggris nggak? Udah pinter orang Jogja. Mudah-mudahan kita dengan puasa menjadi orang yang bertakwa. Amin. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau orang bertakwa dari latihan puasa, dia tidak rakus lagi dengan yang halal dan jijik dengan yang haram. Gudeg saya nggak makan, rendang Padang dibekot sekarang karena 02 menang. Lah Madura kan yang menang 02. Lah ya kalau gitu sampean bekot garam. Modal orang makan garam. Tidak dimakan yang halal-halal. Jus jeruk, gudeg, soto Madura nggak dimakan. Istri kita sendiri yang halal nggak dipakai. Supaya akhir Ramadan kita tidak rakus lagi dengan yang halal dan jijik dengan yang haram. Jadi kalau kita bertakwa dari puasa cukup tanya 2 pertanyaan. Apakah aku sudah 30 tahun puasa jadi orang bertakwa? 2 aja. Apakah kamu sudah jijik dengan yang haram? Belum. Kalau istri tetangga masih tak lihat. Tak ding ding tak ding ding. Lakune kaya macan luwe. Berarti belum takwa ente. Kalau istrimu kau lihat boleh, ayo ngaku. Kalau istri orang enggak bisa. Saya sudah jijik dengan yang haram. Tinggal selangkah lagi. Dengan yang halal masih rakus enggak? Oh masih, saya 4 sehat 5 sempurna 7 ngemil. Kalau begitu belum takwa. Itu aja ukurannya. Kalau kita mau mulut kita harum di hari kiamat, jangan rakus dengan yang halal dan jijiklah dengan yang haram. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa. Amin. Waktunya habis, saya kembalikan pada protokol. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain MA. Baik, kita beranjak ke acara penutup. Insyaallah sekaligus membuka secara resmi Ramadan Nabawi 1440 Hijriah Masjid Syed Saliman dengan doa bersama. Insyaallah akan dipandu oleh yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain MA. Kepada beliau waktu dan tempat. Ini doa tutup. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, inilah kami hamba-hambamu yang dhaif, kami orang lemah ya Allah. Engkau wajibkan kami berpuasa ya Allah. Kemungkinan besar esok kami sudah mulai 1 Ramadan tahun 1440 Hijriah ini ya Allah. Engkau berilah kekuatan lahir batin kepada kami agar kami dapat selesaikan puasa kami dengan baik ya Allah. Kami hidup di akhir zaman, jauh dari Nabi kami. Tidak pernah kami lihat wajah Nabi kami yang agung. Tidak pernah kami dengar suara Nabi kami yang kami cintai. Tapi Engkau berikan iman kepada kami ya Allah. Syukur kami kepadamu ya Allah. 1,8 miliar orang di dunia ini beriman. Kami adalah salah satunya dari 7,8 miliar orang di dunia ini ya Allah. Ya Allah, peliharalah iman kami. Hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan beriman. Masukkan kami ke surgamu bersama iman kami. Dan kumpulkan kami di akhirat bersama orang-orang beriman. Ya Allah, kami hidup di kota besar, jauh dari Nabi kami. Banyak maksiat di sini. Kau jagalah mata kami dari maksiat. Jagalah mulut kami, telinga kami dari maksiat. Jagalah kemaluan kami dari maksiat. Ya Allah, peliharalah iman kami, jangan kau cabut iman kami sampai kami mati ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibu kami. Susah payah ibu kami membesarkan kami, mengandung kami 9 bulan di dalam tubuhnya ya Allah. Dalam keadaan susah di atas susah. Dilahirkannya kami dalam keadaan kesakit. Antara hidup dan mati ya Allah. Menyambung nyawa ibu kami melahirkan kami. Bertumpah darah. Ketika kami lahir diciumnya kami dengan rasa cinta. Hilang seluruh sakitnya ya Allah. Kami minum air susunya sampai kering. Tidak tidur ibu kami menunggui kami waktu sakit. Dipeliharanya kami dengan kasih sayang. Sudah besar banyak kami lontarkan kata-kata kasar kepada ibu kami. Kadang-kadang kami hardik, kami bentak ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami pada ibu kami. Dan ampunkanlah dosa ibu kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa bapak kami. Susah payah bapak kami cari nafkah untuk kami. Membanting tulang ya Allah. Berpanas di siang hari, berembun di malam hari. Apabila dia dapat rezeki diberikannya kepada kami dengan rasa senang. Gembira dia melihat kami makan dengan lahap ya Allah. Disekolahkannya kami dengan baik. Udah besar banyak kami bohongi bapak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami pada bapak kami. Ya Allah, bapak kami, ibu kami yang sudah tua, bimbinglah mereka dalam keimanan. Berilah kesempatan kami berbakti membahagiakan kedua ibu bapak kami lahir batin ya Allah. Limpahkan rezeki agar kami buatkan rumah untuk ibu kami, untuk bapak kami, agar kami kirim keduanya untuk berhaji ke Baitullah. Bagi yang sudah mendului kami di alam barzah, luaskanlah kubur mereka ya Allah. Gembirakanlah hati mereka dengan doa-doa kami. Jadikanlah kami anak yang soleh ya Allah. Jangan jadikan kami manusia jahat ya Allah, sehingga terputus doa-doa kami kepada ibu kami, bapak kami. Ya Allah, jadikan istri kami istri-istri yang solehah ya Allah. Jadikan kami suami-suami yang soleh, suami teladan yang membanggakan istri dan anak-anak kami. Kau berikanlah kepada anak-anak kami kesolehan. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh ya Allah.
Kami titipkan anak kami ya Allah kepadamu. Kami tidak mampu menjaga mereka. Apa yang mereka buat di belakang kami tidak tahu ya Allah. Pelihara anak kami dari zina ya Allah. Pelihara anak kami dari narkoba ya Allah. Peliharalah anak kami daripada kemaksiatan ya Allah. Engkaulah yang maha memelihara alam semesta. Kepadamu lah kami titipkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Engkau sabarkanlah hati orang-orang miskin. Sabarkanlah hati orang-orang miskin agar mereka tidak murtad dari agama ini ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati orang-orang kaya agar mereka mau membantu orang-orang miskin. Ya Allah, lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin kami agar mereka kasih sayang kepada kami rakyatnya. Luruskanlah ulama-ulama kami ya Allah. Luruskanlah ulama-ulama kami ya Allah. Luruskanlah ulama-ulama kami ya Allah. Janganlah ulama-ulama kami terbeli dengan jabatan dunia yang hina dina ini ya Allah. Pelihara ulama-ulama kami ya Allah, agar kami tidak tersesat dalam bimbingan mereka ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bantulah orang yang membantu agama. Muliakanlah orang yang memuliakan agama. Beri anugerah yang besar kepada pembela-pembela agama. Ya Allah, beri hidayah, beri petunjukmu sama orang kepada orang yang menghina agama. Beri hidayah kepada orang-orang yang mencaci agama. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bantulah orang yang membantu agama. Ya Arhamar Rahimin. Sebentar lagi kami akan masuki bulan Ramadan. Di tempat ini akan ada expo ya Allah. Jadikanlah orang-orang yang membantu agama di tempat ini Engkau muliakan di dunia dan akhirat ya Allah. Tempat ini suci hati, masjid ini ya Allah, muliakan masjid ini. Jumpakan kami dengan masjid ini nanti di surgamu ya Allah. Dan orang-orang yang membantunya ya Allah, tinggikanlah derajatnya dunia akhirat ya Allah. Peliharakan usahanya agar dapat bermanfaat kepada banyak orang ya Allah. Ya Allah, Kau pilihlah diri dan harta kami untuk membela agamamu ya Allah. Anak cucu cicit kami sampai hari kiamat menjadi orang-orang yang membela agamamu ya Allah. Ya Allah, banyak yang mau kami minta. Kami pun tidak tahu hajat dan keperluan kami. Engkaulah yang maha tahu hajat dan keperluan kami. Engkau penuhilah hajat dan keperluan kami ya Allah. Penuhilah hajat dan keperluan kami ya Allah. Kepadamu lah kami mengharapkan keridhaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.